Ini memang menimbulkan problem. Karena apa? Kepala BNN Indonesia, Komjen Suyudi Ariseto, itu kan muncul sebagai calon Kapolri. Iya. Itu membingungkan. Namanya disebut-sebut. Iya, namanya disebut-sebut. Itu membingungkan dia. Saya tanda kutip gini ya, seolah-olah suatu departemen atau suatu institusi ini nggak pede gitu kalau nggak ada polisi. Jangan-jangan penempatan itu yang tadi seperti Mas Sugeng bilang dalam rangka semisal putusan ini membuat mereka yang menduduki jabatan-jabatan itu tentu terpecah konsentrasinya, ya, bisa memperkuat institusi Polri dan memperkuat di sana selain mungkin juga lapak, ya. halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Said Iskandarsyah, di channel YouTube Alright, dalam program Say It. Kali ini saya bersama sahabat saya, figur yang luar biasa, Mas Sugeng Santoso. Beliau adalah koordinator dari IPW. Mas Sugeng, Siap, Bang Said. beberapa waktu yang lalu, MK mengeluarkan putusan 114 garis miring PUU strip 23 garis miring tahun 2025 tentang polisi aktif sudah tidak boleh lagi nih ya berkarir di luar institusinya. Berada di luar di instansi di luar polisi, ya, Iya. kalau yang masih aktif. Gimana tanggapan Mas Sugeng? Ini memang membuat jadi pekerjaan PR institusi Polri ini, ya. PR-nya apa? Kan ada begitu banyak anggota polisi aktif yang berada di luar struktur Polri dan menduduki jabatan-jabatan di badan, lembaga, dan kementerian, ya. Dengan adanya putusan ini menimbulkan problematik penempatan personil, Ya. dan juga bagaimana memikirkan surplus jenderal. Ya kan, ada surplus jenderal nih. Seperti di kementerian, beberapa posisi level pejabat utama itu kan diduduki oleh jenderal bintang 3. Ya. Komjen Tomsi, ya. Ya. Di Kementerian Dalam Negeri, ya, Sekjen, ya, kalau tidak salah. Kemudian Komjen Rudi Haryanto KKP. di KKP, ya. Di Kementerian Hukum ada Niko Afinta. Iya, di Sekjen. Kementerian Hukum. Ya, jadi bintang-bintang 3 nih. Putusan ini membuat mereka yang menduduki jabatan-jabatan itu tentu terpecah konsentrasinya, ya. Harus mengurus untuk memutuskan pensiun dini, ya, pensiun dini, atau mengundurkan diri dari polisi aktif atau tetap di sana. Kalau kemudian mereka ingin menjadi polisi aktif, tetap, ya, mereka harus mundur kemudian kembali kepada institusi, kan. Sementara posisi jabatan di institusi sudah nggak ada, udah ditempatin orang. Nah, ini menimbulkan problem, ya. Nah, ini problem soal SDM. Ya. Yang kedua ada problem juga. Penempatan mereka di institusi sipil, yaitu di lembaga, badan, dan kementerian ini kan sebagai satu penugasan kalau mereka masih aktif, ya. Penugasan ini tentu ada tujuannya, ya. Tujuannya untuk bisa memperkuat institusi Polri dan memperkuat di sana selain mungkin juga lapak, ya. Lapak, ya. Oke. Mas Sugeng, ini menarik nih. Tentang lapak, tentang penugasan gitu loh. Kok saya tanda kutip gini ya, seolah-olah suatu departemen atau suatu institusi ini nggak pede gitu kalau nggak ada polisi. Jangan-jangan penempatan itu yang tadi seperti Mas Sugeng bilang dalam rangka semisal, ini menduga aja ya, Iya. kan patut diduga semisal ada
Ya, KKN tipis-tipis, ada unsur main-main Iya. tipis-tipis. Sebenarnya pernyataan apa namanya? Kalau IPW sendiri melihat seperti apa? Ya mau apa dikata ya, bahwa kalau dugaan saya ya ada dalam faktor soal akses ekonomi. Ya, akses ekonomi itu bukan hanya semata-mata harus ditafsirkan KKN tipis-tipis, enggak dong, ya. Akses ekonomi itu juga untuk memperkuat misalnya kelembagaan Polri, gitu ya. Bisa mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan kelembagaan badan sipil ini, ya, karena kan punya anggaran untuk membantu kegiatan Polri. Konkretnya gimana contohnya? Misalnya perlu kegiatan ketahanan pangan, Oke. ya. Ketahanan pangan kan itu perlu misalnya tentang bibit, ya. Kalau misalnya ada di satu departemen pertanian, mereka bisa kemudian mendapatkan akses Ya bibit. tapi kan tugas fungsi polisi nggak ngurusin. Loh, tapi kan dianya kan yang di yang di pejabat yang di sana bisa membantu. Iya, cuma Ya. maksud saya kalau kita Nah, hierarki yang soal tugas ini polisi. tupoksi ya. Heeh. Ingat, polisi itu salah satu tugasnya bukan hanya soal penegakan hukum, ya. Tapi juga dia memberikan namanya pelayanan, pengayoman dan perlindungan. Oke. Ini lebih luas loh. Artinya dia memang sangat civilized ya. Ya. Ketika ada problem-problem masyarakat sipil, ya dia bisa masuk. Sebetulnya TNI tidak boleh. Kalau TNI nanti Oke. beda ideologinya beda nih. Nanti mau kita bedah, boleh juga. Makanya terkait Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2005 itu sebetulnya nggak tepat. Yang tepat tetap polisi berada di institusi sipil ya. Oke. Jadi misal gini, kita ingat nggak COVID ya? Itu COVID, bencana COVID, kalau tidak diatasi oleh Polri itu nggak akan selesai cepat. Karena Polri sampai anggota di bawah, ketika perintah ada ya, mereka nggak ada anggaran mereka jalan. Mereka cari anggaran sendiri, gitu loh. Kalau TNI nggak bisa, suruh nyari anggaran sendiri karena tidak terlatih, ya, tidak terlatih berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau polisi terlatih, walaupun ada 8686-nya juga, ya kan, dalam penanganan perkara misalnya. Ingat nggak dulu ada yang namanya Satgas Merah Putih? Iya. Satgas Merah Putih itu salah satunya selain dia untuk mengatasi dulu terorisme, itu juga bagaimana secara tidak resmi mengumpulkan dana non budgeter. Jadi mereka punya keahlian nih. Jadi polisi itu kalau sudah diperintah ya jalankan. Nah, soal ketahanan pangan saya singgung dikit nih ya. Institusi lain gagal ketika Pak Prabowo begitu gandrung pada ketahanan pangan. Karena visi dia yang jauh bahwa nanti akan ada problem pangan di dunia, maka dia kan mau menggenjot. Institusi yang digenjotnya TNI, ya. Di sana Sampai nanam singkong lagi gitu ya. Iya, Merauke, ya di sana ya. Oke. Itu enggak ada beritanya lagi. Iya. Nah, Polri pinter, dia mengintip, wah, ini saya bisa turun serta untuk ketahanan pangan dengan alasan itu programnya Pak Presiden. Polisi adalah anak buahnya Presiden, alat kerjanya Presiden, makanya dia ambil. Kalau soal bilang tadi ya, kenapa dia di luar sipil? Ya dia emang jago, makanya Kapolri dipuji-puji itu. Oke. Ya. Oke, tentang putusan MK lagi kembali. Ada pernyataan bahwa putusan ini kan final dan mengikat gitu. Tapi kenapa jadi ramai menjadi multi tafsir? Semisal pernyataan dari Kadif Humas Sandi Nugraha, kami perlu waktu untuk konsolidasi. Yang terakhir adalah diinstruksikan oleh Kapolri agar membentuk Pokja. Kajian ya. Untuk mengkajian. Padahal kan final dan mengikat itu kalau menurut IPW atau Pak Sugeng sendiri gimana? Jadi gini ya. Saya lihatnya ada sebentar ya. Nah, kita dudukan dulu kembali kepada hukumnya ya. Kan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri itu menyatakan anggota polisi dapat
menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ini normanya kan adalah anggota polisi dilarang menduduki jabatan sipil, ya, dalam status aktif. Dia bisa menduduki jabatan sipil sebagai orang sipil. Kemudian penjelasannya pasal itu, penjelasan pasal 8 ayat 3 itu yang dimaksud dengan jabatan di luar Polri adalah jabatan yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri, ya, dan atau atas dasar penugasan dari Kapolri. Nah, ini norma antara pasal 28 ayat 3 dengan penjelasannya ini bertentangan. Karena penjelasan ini membuka tafsir baru bahwa dia boleh menduduki jabatan sipil tetap dinas. Nah, yang kemudian dibatalkan penjelasannya, nggak berlaku. Ini kita mesti strict dulu. Jadi kalau penjelasannya tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang berlaku adalah pasal 28 ayat 3. Lu bukannya hukum baru menggantikan hukum lama? Nggak bisa. Makanya nanti yang norma penjelasan itu sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang mengikat batang tubuhnya, Bang. Ini karena yang digugat penjelasannya bukan batang tubuhnya. Jadi ini pasal, ini penjelasan. Penjelasannya tidak dinyatakan batal lah. Jadi yang berlaku batang tubuh. Batang tubuh tadi dikatakan dia harus mundur atau pensiun. Ya. Nah, sekarang ada orang-orang yang ada di institusi. Makanya menimbulkan keguncangan. Karena itu Kadif Humas membutuhkan waktu. Ini keguncangan loh. Walaupun dibantah ada 4.000-an, pasti 1.000, 2.000 ada di institusi. Kalau kembali, ini menimbulkan keguncangan. Kalau masih bertahan, mereka masih panjang usia mungkin masa tugasnya ya. Kalau kembali tidak ada jabatan. Makanya itu perlu mereka mengkonsolidasi. Bahkan mereka membuat tafsir-tafsir ya. Bahwa kalau yang mereka yang di luar boleh kalau masih berkaitan dengan tugas kepolisian. Misalnya, yaitu soal perlindungan, perlindungan, pengayoman, pelayanan, misalnya di BNN, ya masih ada kan di BNN ini kan institusi sipil nih, ya. Kemudian BNPT, ini juga institusi sipil nih, BNPT. Kemudian di cyber, ya, itu juga institusi sipil nih. Tapi karena dikatakan bahwa berkaitan dengan tupoksi, keamanan ruang cyber, kemudian perlindungan BNPT itu terorisme, masih tugas Polri, masih boleh. Ya, sebetulnya kalau mau strict tidak bisa. Ya kan pertanyaannya gini, emang nggak ada putra-putri bangsa kita yang mempunyai kemampuan atau kompetensi sipil maksudnya? Iya. Nah, ini pertanyaannya ya. Kenapa selama ini sipil kita kemudian tidak menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang kuat? Karena memang kultur Orde Baru ini masih terasa sampai Tapi sekarang. penugasan polisi banyak di era Jokowi loh. Kenapa? 2023. Oh iya. Kultur Orde Baru itu dulu kan kultur di mana TNI Polri itu khususnya TNI kan itu begitu kuat ya. Orang sipil yang puluhan tahun berada itu jadi minder jareh ya. Dia hanya menjadi staffing, tidak pernah berpikir mau menjadi pimpinan ya. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Hanya staffing. Ya, staffing. Kemudian ditambah lagi situasi perkembangan politik yang menjadi kepala-kepala daerah orang politik. Jadi memang lulusan sekolah tinggi ilmu pemerintahan, sekolah ini mereka berpikirnya staffing. Ini minder jareh nih ya. Oleh karena itu putusan ini sebetulnya mau MK membuat putusan membatalkan ini ada juga spirit supremasi sipil ya, untuk mengingatkan orang sipil bisa. Yang muncul kemudian orang sipil masuk ke pemerintahan kan para profesional, jonan ya.
Sadikin, ya, para profesional, ya, yang jadi Menteri Kesehatan. Mereka para profesional yang memang sudah terlatih independen, berpikir kreatif. Sebetulnya harusnya mengisi itu para pamong yang dididik untuk menjadi aparatur sipil. Ternyata enggak. Jiwanya adalah jiwa staffing. Ini nggak bisa. Nah, soal pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Atgas bahwa ini nggak berlaku surut putusan MK ini. Padahal sudah jelas dikunci pada posisi final dan mengikat gitu. Iya, jadi itu teoritis ya, namanya kan putusan MK itu prospektif ke depan ya. Jadi kalau dia katakan tidak berlaku surut, ada benarnya. Tetapi di dalam penerapannya tidak benar. Jadi gini loh ya. 13 November diputuskan. Ya, November nih ya. Maka seketika dia mengikat ya. Mengikat nih. Nanti kalau kemudian ke depannya ini yang tadinya masih Polri ya, dia kemudian mengeluarkan surat-surat keputusan. Ataupun karena tugasnya harus menerbitkan keputusan ya, dia keputusannya potensinya itu cacat tidak? Cacat. Karena dia adalah Polri. Harusnya dia sudah pensiun, itu satu. Cacat keputusannya. Karena seketika itu terjadi, di sini dia tidak berlaku surut. Cuman begitu dia menjalankan tugas ke depan, dia tetap harus sipil. Yang kedua soal anggaran. Ini penyerapan anggaran masalah. Bisa terjadi yang namanya pelanggaran prosedur dalam misalnya dia terima gaji masih sebagai jenderal TNI, jenderal polisi. Itu juga jadi masalah. Putusan ini mau tidak mau mengembalikan pasal 28 ayat 3 itu utuh ya. Bahwa anggota Polri yang dapat ditugaskan di luar struktur itu harus pensiun, tidak bisa tidak. Gitu, Bang. Oke, ini ada pernyataan juga dari Kompolnas Pak Khairul Anam bilang bahwa putusan MK tersebut artinya dimaknai bahwa tidak boleh menjabat jabatan sipil yang penugasannya di luar struktur. Makna di luar struktur itu adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan kepolisian artinya boleh atau gimana? Ya tidak boleh kalau itu lembaga sipil. Titik. Gitu loh. Kalau itu lembaga sipil tidak boleh. Pertanyaannya, ini Kompolnas loh yang ngomong nih. Iya ya, ini pertanyaannya nih. Kalau kementerian kan lembaga sipil. Iya. Kita nanti ujinya itu pada yang tadi. BNN itu lembaga sipil apa bukan? Badan Narkotika Nasional. Sipil. Karena dia bukan institusi TNI maupun institusi Polri. Kan hanya ada dua institusi aparatur ini. TNI dengan percabangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan institusi Polri. BNN institusi sipil. BNPT, penanggulangan teroris, institusi sipil. Nah, kan mau dibawa ke sana nih. Ini memang menimbulkan problem. Karena apa? Kepala BNN Indonesia, Komjen Suyudi Ariseto, itu kan muncul sebagai calon Kapolri. Ya, itu membingungkan. Namanya disebut-sebut. Iya, namanya disebut-sebut. Itu membingungkan dia, ya. Bagaimana nih? Ya. Dia kepala BNN. Gimana nih? Ini problematik jadinya. Ah, gitu loh. Oke, kalau kita melihat tentang reformasi Polri. Saat Presiden menyatakan bentuk reformasi Polri, internal Polri, kepala polisi juga membuat hal yang sama. Bahkan dalam kaitan dua itu ada isu, ini ada perlawanan tipis gitu. Perlawanan tipis-tipis. Ini sih isu aja, cuma kita nggak tahu kebenarannya seperti apa gitu. Kalau IPW sendiri melihat seperti apa? Jadi Polri membentuk namanya Tim Percepatan Transformasi Polri. Beda namanya ya. Tim Percepatan Transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri dengan anggotanya Polri semua. Ya. Presiden waktu itu belum membentuk tim reformasi Polri. Sekarang sudah dibentuk namanya Komite Transformasi Polri. Ya. Nah, waktu di Kapolri membentuk
tim percepatan transformasi Polri ini dikatakan mbalelo, ya, insubordinasi, ya, membuat tandingan. Benar apa tidak? Menurut saya tidak benar. Kenapa? Karena dia sedang membentuk tim internal. Kecuali kalau dia mengundang pihak luar. Ya, dia sedang membentuk tim internal yang tugasnya ternyata mempersiapkan konsep-konsep transformasi Polri ketika nanti diminta oleh Presiden melalui tim reformasi Polri bentukan Presiden. Dia kan harus siap konsepnya. Maka yang ditunjuk itu Komjen Krisnanda. Ya, Komjen Krisnanda, ya, kalau tidak salah, ya, yang menjadi penasehatnya adalah Komjen Dedi Prasetyo, ya. Jadi menurut saya nggak ada soal karena dia kewenangan mengatur anak buahnya sendiri, gitu, ya. Yang kedua, bukan yang bermanuver ya ketika di tuntutan 17+8 itu kan salah satunya meminta Kapolri mundur. Ya. Jadi kita mau menempatkan Polri ini sebagai apa, posisinya seperti apa? Mau tuntutan sebesar apapun, posisi Polri adalah posisi anak buah Presiden, ya. Jadi tuntutan itu harus disampaikan kepada Presiden. Pertanyaan apakah Presiden merespon? Ya, ternyata Presiden tidak merespon. Harus dipahami, Kapolri itu anak buah Presiden. Ya, dia setiap saat bisa diberhentikan Presiden. Kalau Presiden masih tidak mau berhentikan dia, ya dia tetap Kapolri. Apapun prestasinya segala macam, dia masih Kapolri, ya. Jadi udah nggak ada perdebatan. Dia adalah alat kerjanya Presiden. Ya. Jadi kalau hanya untuk mengganti Kapolri tidak perlu dibentuk tim reformasi. Presiden ambil keputusan aja, berani aja. Kenapa Presiden membentuk tim reformasi? Itu indikasi Presiden belum mau memberhentikan Kapolri. Begitu ya penafsiran. Iya dong. Oke, kalau IPW sendiri melihat secara utuh gitu ya. Kepolisian kita saat ini bagaimana dengan banyaknya masuk ke institusi sipil, kemudian banyak berperan dalam persoalan makan siang gratis ataupun apapun lah gitu loh. Semua dia masuk nih. Ya, kalau ini begini ya, kita mau lihat polisi 23 tahun setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, saya melihat polisi tidak amanah. Waduh. Ya. Kenapa saya katakan tidak amanah? Polisi itu kan adalah anak kandung reformasi. Ya. Reformasi itu adalah hasil kerja masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia, aktivis mahasiswa, ya, kemudian masyarakat yang mau melakukan perubahan transformasi dari Orde Baru kepada reformasi, mengedepankan akhirnya penghormatan hak asasi manusia, mengedepankan sipil, ya, supremasi sipil, ya. Maka polisi mendapatkan berkah di sana, yaitu dia yang tadinya di bawah ABRI dinaikkan statusnya di bawah Presiden. Kemudian dia sudah ditetapkan sebagai democratic policy. Jadi polisi yang berada di wilayah demokratis yang harusnya tidak boleh melakukan brutality, ya, tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, humanis, menghormati hak asasi manusia, ya. Tapi ternyata kita mengukur, ya, katakanlah pada saat 10 tahun nih Pak Presiden Jokowi, ya. 10 tahun Presiden Jokowi problematik muncul. Dia kemudian up and down. Masyarakat tidak menjadi percaya. No viral, no justice, ya, muncul. Kemudian jangan lapor polisi, ya. Apa sih? Percuma lapor polisi, ya. Bayar. Itu kan adalah sebetulnya jiwa masyarakat yang mau menyatakan polisi kamu nggak amanah. Ya, nggak amanah. Belum lagi kemudian penyimpangan
oleh raja-raja kecil di daerah di tingkat polres-polres. Kapolres itu jadi raja-raja kecil di daerah. Ya. Di daerah-daerah itu jadi raja kecil. Di Kalimantan, Sumatera, waduh. Di pulau-pulau itu raja kecil. Jadi hidup matinya manusia di sana. Belum lagi soal yang namanya penegakan hukum. Kompolnas mencatat bahwa 90% keluhan masyarakat itu soal penegakan hukum oleh polisi yang buruk. Ya. Orang mencari keadilan justru selama proses hukum dia teraniaya. Baik pelapor maupun terlapor. Kalau pelapor nggak ada kepastian kapan kasusnya selesai, biaya terus. Kalau terlapor ya juga dia teraniaya, dijadikan tersangka, mungkin ditahan atau mungkin keluar uang. Jadi ATM gitu maksudnya? Iya, banyak ya. Banyak laporan yang ke IPW nih. IPW barusan tadi baru menyelesaikan satu masalah tadi itu ya. Nggak kita angkat aja, cuman kita minta jangan gitu loh, supaya nggak gaduh. Kenapa? IPW kan tadi abang sempat kok IPW agak melempem nih. Ya. Nah, bang, saya ini seorang tidak ingin menyelesaikan masalah cuman rame-rame. Tapi saya ingatkan, Pak Polisi ada masalah ini, Anda selesaikan nggak? Kalau enggak ya gue rilis. Jadi pendekatan kita itu seperti mungkin lain dengan Bang Neta. Iya, almarhum. Deng gitu ya. Tapi kalau saya ingin penyelesaian yang permanen. Tetapi juga tidak menimbulkan masalah baru. Yang kedua, institusi polisi kan institusi milik kita. Kalau dihajarin terus, juga buruk jadinya. Institusi ini harus diselamatkan, ya. Jadi yang kita jaga institusi. Jadi memang tidak amanah. Itu membuat implikasi baru 23 tahun tidak amanah. Adanya kecemburuan sosial tinggi dari saudara tua. TNI. Gila nih polisi pada hedon, kaya raya, ya kan? Belum pernah IPW kritisi rekening gendut. Iya, gitu kan? Rekening gendut mah udah rame, ya kan dari dulu, ya. Sambo ya, dari dulu udah ada judi online. TNI ngelihat, 414, iya kan, iya ya. TNI ngelihat nih, buset, dilalahnya presidennya yang jadi orang TNI. Artinya apa nih kira-kira? Artinya masa puasanya TNI sudah selesai dan sekarang sedang buka puasa. Nikmat dong ya kalau buka puasa. Nikmat. Itu buktinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Undang-Undang TNI yang baru. Di mana TNI mendapatkan 14 posisi. Badan, lembaga, dan kementerian negara. Eksplisit disebutkan, ada dalam daftarnya kan. Mereka sekarang sedang mendapatkan waktunya buka puasa karena presidennya TNI. Ya, jadi begitu loh. Jadi ini harusnya kemudian polisi dihajar lagi dengan berbagai kasus kemarin. Apakah ini akan berulang, Gad? Jadi eranya polisi selesai, era TNI dan akan juga menjadi seperti itu dan nggak amanah lagi dong. Saya sudah ingatkan. Jadi ada prinsip, ada adagium, Bang. Kalau aparatur sudah berurusan dengan warga sipil, potensi 86, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan akan terjadi. Oh, sudah banyak sekarang. Anggota TNI nyita-nyitain minyak ilegal, oleh ilegal, terus mau diapain sama dia? Belum lama kan ada yang backing kilang minyak. Ya, iya, mau diapain? Akhirnya kan akan terjadi karena dia buka puasa. Dia nggak bisa membawa perkara itu ke pengadilan, damai-damai. Bang, sebelum kita masuk ke TNI, reformasi polisi yang sedang dilakukan oleh Pak Jimli, Anda melihat dengan putusan MK ini gimana? Iya, termasuk itu yang nanti akan menjadi poin, salah satu poin, tapi sebetulnya sudah jelas jawabannya. Ya polisi di institusi aja, udah titik. Kalau di luar ya pensiun, titik, udah gitu, nggak usah terlalu rumit ya. Nggak usah terlalu rumit, gitu. Itu akan ke sana ya. Kemudian apakah kerja komite transformasi Polri ini seperti apa? Ya bisa kita serahkan Pak Jimli lah. Tapi yang pasti ya, IPW 2 poin.
buat ini. Polisi walaupun kita tidak percaya dia harus tetap diperkuat. Karena kita tidak mungkin kemudian soal keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum minta TNI karena sudah beda ideologinya. Ya. Polisi harus tetap diperkuat apa profesionalisme, independensinya, ya. Jadi institusi yang dijaga. Yang Tapi kedua dengan undang-undang TNI yang baru kan memasukkan TNI masuk ke sipil. Iya. Sipil bukan berarti polisi kan. Sipil itu bukan berarti penegakan hukum kan. Dia ditempatkan di institusi-institusi itu. Ini lagi digugat juga undang-undang itu ya. IPW gugat gitu? Enggak, ada koalisi sipil gugat. Kalau nanti ada permainan baru, saya baru bikin yayasan. Karena IPW itu nggak bisa menggugat. Karena aktenya udah mati. Oh gitu. Gitu loh ya. Nanti saya modifikasi nih. Ada yayasan yang baru saya bangun ya dengan juga dengan Mas Data ya dan beberapa anak muda lain. Yayasan Pemajuan Hukum Indonesia. Nah ini bisa gugat-gugat siapa aja nih. Dengan legal standing, ya kan? Nah, jadi tunggu tanggal mainnya. Kemarin tuh kita mejen. Cuman bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan aksi gugatan. Kalau nanti dengan yayasan sebagai badan hukum, ini akan gugatan banyak. Makanya kita perkuat. Oke, yang kedua. Yang paling krusial adalah kultural. Ya, penyalahgunaan, kewenangan, ya, penyimpangan, pemerasan. Polisi itu udah di sana ya. Udah di sana tetapi ini kan memang adalah personil yang harus ditindak. Ya. Penegakan hukum 90% keluhan masyarakat mengecewakan. Ya. Oleh karena itu kultural ini harus ditindak. Bahkan Pak Deddy Prasetyo kan kemarin tuh ngomong belak-belakan ya. Memang sudah mulai muncul kecenderungan para pimpinan Polri yang sebetulnya bersih tuh udah nggak tahan ngomong, ya Pak Deddy kan pernah juga ada isu nih saya dengar ya dia ngomong nggak tahan. Nah jadi kultural nggak bisa tanpa diimbangi yang namanya pengawasan. Babak belur bang pengawasan Polri apa kasus-kasus Sambo yang tadinya sudah dipecat segala macam Hendra siapa tuh Hendra sekarang aktif lagi, cuman di demosi 8 tahun. Betapa kuatnya korp mereka. Kemudian ada yang memeras segala macam, diringankan, naik sekarang jenderal, ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya seperti ini terjadi namanya kode blue silent, ya praktek kode blue silent, yaitu adanya impunitas dan kemudian toleransi terhadap pelanggaran, nggak akan pernah beres polisi. Nah kalau saran abang pribadi bagaimana bagusnya? Bagusnya tegas ya pengawasan. Tetapi kalau apakah mungkin jeruk makan jeruk? Tidak mungkin. Maka dua saran pengawasan dari IPW. Satu eksternal ya Kompolnas ini harus diperkuat dengan dibentuknya tidak dengan perpres, tapi dengan undang-undang. Yaitu Kompolnas dibentuk independen, ya unsur-unsur dari pemerintahan dikeluarkan menjadi komisioner dipilih seperti di DPR ya, dan punya kewenangan penyelidikan, kayak Komnas HAM. Penyelidikan apa? Kalau ada polisi yang melakukan pelanggaran, kan yang pelanggaran itu tidak diproses pidana tuh kalau perwira tinggi, perwira menengah, kombes ke atas ya tidak. Nah nanti Kompolnas yang menyelidiki, gitu loh. Ini ada peristiwa pidananya, setelah penyelidikan selesai naik sidik serahkan kepada reserse harus mau nggak mau terima. Bang, kembali ke 114 putusan MK. Kalau IPW menyarankan kepada pertama Pak Presiden, kedua Kapolri, apa yang harus dilakukan dengan ini? Jelas sudah, Polri urus saja institusinya, ya. Kemudian kedua, Polri kalau memang masih ada di luar pensiun dini, menjadi sipil lah, ya, menjadi sipil itu aja. Mau dimodifikasi apa lagi sih, ya? Terus soal upaya-upaya
Pokjanya untuk butuh waktu, butuh penyesuaian, sudahlah. penafsiran. Ya gitu. udahlah, mereka kan juga saya bilang makanya mengalami kegoncangan ya. Kegoncangan itu. Saya juga agak bisa menduga ya putusannya bisa begitu ya. Ini bagi MK putusannya bisa begitu ya. Oke Bang, closing statement Bang Iya. tentang putusan MK ini dan sikap dari IPW sendiri. Saya mendorong peningkatan profesionalitas polisi ya. Tegakkan tugas utama sebagai anggota Polri yaitu perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat. Anda perlu dicintai rakyat supaya kepercayaan rakyat itu tumbuh. Untuk dicintai rakyat, baik-baiklah dengan rakyat, jangan menindas rakyat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ada momentum tentang transformasi Polri. Gunakan momentum ini ya, banyak insan Polri sebetulnya ingin momentum ini digunakan untuk Polri bebenah ya, digunakan dengan baik supaya Polri menjunjung satu filosofis yang sebetulnya sudah sangat kuat yaitu Tribrata dan Rastra Sewa Kotama. Itu aja ya. Kembali pada jati dirinya. Baik pemirsa Seid, demikianlah bincang-bincang saya dengan Koordinator Indonesia Police Watch, Mas Sugeng Santoso. Bagi pemirsa atau yang menyaksikan YouTube ini bisa berkomentar di kanal ini. Sekali lagi terima kasih dan salam. Salam, makasih Bang. Aduh.